adalah salah satu instrumen dalam karawitan atau gamelan ageng. Dalam menabuh gender menggunakan cengkok-cengkok yang sudah disusun menjadi satu rangkaian untuk menafsir seleh-seleh balungan pada suatu sajian gending. Gender juga merupakan salah satu rician yang penting, di mana pada praktiknya bisa menjadi panutan. Misalnya pada saat bowo, atau pada saat mocopat, atau pada saat andekan sinden, gender menjadi tintingan atau patokan nada untuk wiroswara maupun sinden. Dalam suatu sajian gending, gender juga merupakan ricikan garap, seperti halnya rebab, kendang, punang, dan ricikan garap lainnya. Ya teman-teman semua, ketemu lagi di Henry Gender Channel. Hari ini kita mau membahas tentang cengkok gender. Apa yang akan kita bahas dari cengkok gender? Berikut liputannya. Oke teman-teman, kita mulai dengan pembahasan tentang cengkok gender. Di sini saya ingin berbagi tentang pengembangan cengkok gender dari tentunya teman-teman yang sudah mengenal apa itu gender, tentunya mempelajari tentang rician gender pasti mengenal yang namanya cengkok gender. Di sini saya akan membahas tentang apa sih yang ada dalam cengkok gender, gimana caranya mengembangkan, menambah wiletan atau ukelan, bagaimana. Saya mungkin memberi sedikit contoh-contoh yang mungkin bisa teman-teman pelajari, atau mungkin bisa untuk referensi, atau mungkin bisa untuk mencari ide-ide pengembangan yang baru dari diri teman-teman semua. Mungkin hanya sedikit yang saya sampaikan di sini, tapi setidaknya saya berharap bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita mulai dari cengkok irama tanggung dulu ya. Di sini saya membahas per seleh ya, per seleh. Oke, kita mulai dari ini saya membahas dalam satu padet saja ya, padet Manyuro. Nanti kalau di padet songo mungkin teman-teman bisa diturunkan satu bilah sendiri ya. Jadi saya mulai dari cengkok irama tanggung dulu. Dimulai dari seleh siji dalam sendrum menyuro. Ada apa saja? Ada dua lolo, ada dua lolo cilik, ada apa lagi ya? Elailo. Nah, sebagian menganggap dua lolo cilik dan elailo itu kalau irama tanggung itu hampir sama. Ya mungkin menurut saya juga sama. Itu. Oke, kita mulai ya dari dua lolo irama tanggung. Misalkan balungan rolu roji misalkan. Ya. Ini bisa dikembangkan menjadi ada apa namanya? Ada samparannya, ada sarukan bukan sarukan artis India ya.
bisa seperti itu. Atau itu bisa, atau sampai lu gede juga bisa. Atau diberi samparan seperti itu ya. Lanjut jenggot apa lagi ya, DLC dua lulus cilik mungkin. Yang umum seperti ini ya, yang kebanyakan kalau kita baru belajar. Nah, bagaimana supaya tidak menggunakan ini 6 dan mo, tidak menggunakan mo, tidak sampai sini. Apakah bisa? Tentu bisa. Atau bisa. Itu ya. Atau yang lebih luas lagi seperti ini. Ya. Atau seperti itu. Bisa ya. Sekarang kalau seleh siji yang seperti ini. Itu. Atau kalau yang lebih ada ukurannya lagi, ada yang seperti. Oke, kita sekarang lanjut dengan seleh loro. Seleh loro itu ya. Pengembangannya menjadi saya ulang. Menjadi tambah lagi atau jadi hanya merubah yang kanan yang awalnya menjadi atau yang kiri tidak berubah, yang kanan yang berubah, tapi rasanya akan menjadi lain. Kalau dirubah itu. Yang lebih sulit mungkin ini. Jadi yang kanan tuh ada yang seperti ini.
Jadi saat ketukan seleh itu yang seleh bukan nem dan ro tapi nem dan lu, disusul ro-nya disampar. Nah ini tibone carry. Itu ya. Saya ulang satu kali lagi. Ada yang lebih kesulitannya, tingkat kesulitannya lebih seperti ini. Itu ya. Ada yang seperti itu. Mungkin itu di luar akademis, di luar kampus, di luar SMKI itu mungkin ada cengkok yang menggunakan seperti itu ya. Tapi ini digunakan kalau iramanya sudah misalkan irama wilet, irama rangkap seperti itu. Tapi kalau untuk irama tanggung terlalu rame, terlalu penuh. Oke, lanjut dengan cengkok seleh telu. Biasanya seleh telu itu apa ya? Kalau yang tempiung itu ada yang bilang pipilan telu, ada yang bilang separo KKP telu ya. Kalau pipilan kan seperti ini. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi seperti itu, atau HKP telu seperti yang biasa seperti itu ya. Atau nah ini polanya seperti dua lolo yang separuh seleci yang ini tadi. Nah ini bisa dipakai di sini. Ini. Nah jadi terkadang pola dalam satu cengkok itu bisa digunakan untuk pola tabuhan cengkok yang lain. Itu ya. Selanjutnya kalau ada pengembangan lagi, saya ulangi. Oke, itu ya. Ada lagi. Ada yang jadi diganti belakangnya. Nah ini juga bisa ditambah sedikit sentuhan, tapi rasanya berbeda dengan, saya ulang ya, lalu ditambah. Nah ini dipitet ya. Nah itu. Kemudian seleh telu gembyang. Biasanya kalau kacarian itu kan seperti ini ya.
atau gembyang semua. Nah, biar sedikit luas mungkin bisa menggunakan nah, itu juga bisa. Selain itu, salah gembyang yang lain, misalnya, nah itu kan polanya pola apa? Bisa dikatakan seperti DLC CG tadi ya, sama. Bedanya ini dari kembyung. Kalau ini dari atasnya, dari bawahnya. Nah, tapi hampir sama. Bisa juga menggunakan yang ini tadi pola. Bisa. Nah, bisa. Kemudian limo misalkan ini ya, itu atau yang seperti tadi. Atau yang ini seperti tadi, kalau saya helu kan tinggal dinaikkan saja. Itu bisa dikembangkan seperti itu. Nah, ini biasanya kalau ini separuhnya kan kembyung dulu. Jadi beberapa cengkok itu seperti ini ya. Kalau dia mau seleh gembyang, separuhnya itu dikembyung dulu. Kalau dia mau kembyung, separuhnya gembyang dulu. Itu biasanya irama dadi, irama wilat, ya lebih terlihat itu irama dadi. Misalkan tumurun utuh seleh limo. Nah, ini kan kembyung dulu. Nah, baru gembyang. Kalau Jarik Kawung sebaliknya. Gembyang dulu, baru kembyung. Nah, sebagian besar seperti itu. Oke, sekarang salah 6. Salah 6. Itu. Tambah. Nah, itu ya. Atau separuh KKG, separuh seleh 6-nya. Jadi menggunakan yang seperti seleh tadi bisa enggak? Bisa. Nah, bedanya ini selehnya di 6 terus. Kalau tadi kan, nah tadi kan ke sini lalu ke sini, membuka, nutup. Kalau ini juga boleh sebenarnya. Atau seperti tadi, seperti ini hanya diturunkan satu bilah. Sebenarnya pola-polanya hampir sama. Itu juga boleh. Ya. Ada yang seperti itu.
yaitu cengkok separuh seleh atau bisa digunakan untuk irama tanggung ya. Kalau mungkin irama tanggung masih kendang loro atau pokoknya dalam ranah irama tanggung kita menggunakan kita mempertimbangkan apa ya, cengkok ini mungguh atau tidak. Pertimbangannya seperti ini, misalkan adrang wilujeng jiro loro jiro 6 misalnya ya. Ya. Jiro loro jiro 6 baik. Itu kan masih iramanya masih peralihan, masih sesek gitu. Kan nggak mungkin kita akan roji rolo. Nah, itu kan tidak, ya bisa kalau tangannya nutut, genderanya tangannya tregel, tangannya itu bisa, tapi kan tidak mungguh gitu loh. Masa bar buka atau masih dalam irama tanggung sing sesek kok genderane kebak banget, itu kan kurang mungguh. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kadang kurang diperhatikan, kemungguhan seperti ini. Ada misalkan dalam irama wilet genderanya menggunakan seleh-seleh seperti itu misalnya itu, tapi padahal kendangnya kendang kosek alus. Nah, itu kan dari segi irama iki irama wilet, cengkokku ya cengkok wilet oke. Tapi kan dari segi rasa kemungguhan itu kurang gitu loh. Misalnya cengkoknya menggunakan apa namanya, ukel pancaran itu misalnya kendang gosek alus, itu cengkoknya tidak cengkok wilet, tapi apa ya, perpaduan antara cengkok wilet dan dadi tidak terlalu menggunakan ukel yang sangat banyak itu. Oke, ini sedikit video tentang seleh separuh cengkok atau bisa digunakan untuk cengkok irama tanggung, atau mungkin separuh seleh misalnya tafsir separuh seleh ji separuh seleh lu, itu bagaimana dalam irama wilet atau irama, tergantung teman-teman semua mau menafsir untuk apa, untuk keperluan apa, untuk tanggung atau untuk wilet, untuk rangkep. Teman-teman bisa mencari, merasakan ini mungguh atau tidaknya. Jadi jangan sampai menyajikan sesuatu sebenarnya itu bagus tapi menjadi tidak enak karena tidak pada tempatnya. Oke, mungkin setelah ini video yang kedua akan membahas cengkok irama dadi atau bisa digunakan juga untuk cengkok irama wilet ya. Jadi nanti jadi satu video saja ya, satu video pengembangan cengkok irama dadi dan cengkok irama wilet itu saja ya, atau mungkin malah bisa 3 dengan cengkok irama rangkep. Tapi yang ini videonya mungkin sudah terlalu panjang ya, nanti akan saya buatkan video lagi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat, terus belajar dan mengembangkan budaya kita. Terima kasih.